Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. 제가 창단 첫 국제대회인 아시아 챔피언스리그 3차전을 광주 월드컵 경기장에서 치를 예정이었는데요. 아시아 축구연맹이 월드컵 경기장의 잔디 상황이 국제대회를 치를 수 없다고 판단해서 경기도 용인에서 3차전이 열리게 됐습니다. Supporter Korea ramai-ramai dukung Timnas Indonesia adakan nonton bareng di Korea Selatan. Dan ada yang berangkat langsung ke Bahrain, jadi harapanku saat ini usai media Korea buat pengumuman luar biasa hebat soal Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini dan tonton video sampai habis. Timnas Indonesia kini semakin menjadi sorotan di kalangan negara-negara besar Asia, terutama Korea Selatan. Media-media di sana, tempat Shin Tae-yong berkiprah, tak henti-hentinya mengulas skuad Garuda yang terus menunjukkan kemajuan. Salah satu hal menarik yang menjadi perhatian adalah kehadiran pemain-pemain keturunan yang memperkuat tim. Sports menyebut bahwa Timnas Indonesia selalu memiliki kejutan di FIFA Matchday dan menyoroti bahwa pemain keturunan dari Belanda seakan tidak ada habisnya berkat ikatan sejarah yang kuat. Indonesia menambah lagi pemain yang berdarah Belanda, kali ini Mads Hilgers, pemain FC Twente dan pernah membela Belanda U-Strip 21. Masih ada beberapa pemain lain yang dikabarkan gabung dengan skuad Shin Tae-yong, demikian tulis MK. Lebih lanjut, Sports Kyungyang mengungkapkan bahwa kehadiran Mads Hilgers akan membuat lini belakang Timnas Indonesia menjadi lebih sulit diprediksi oleh lawan-lawan. Sementara itu, Sports Chosun memberikan julukan Kim Min Ja versi Indonesia untuk Jae Itzas setelah ia menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang debut di Serie A bersama Venezia. Inilah keajaiban Shin Tae-yong. Kim Min Ja versi Indonesia mencatat sejarah menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang melakoni debut resmi di Serie A, tulis Chosun dalam artikelnya. Sejak resmi menjadi WNI pada Desember 2023, Jae Itzas telah memberikan dampak positif bagi skuad Garuda di lini pertahanan. Dengan pengalaman dari 2 laga sebelumnya, di mana Timnas berhasil bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia, kehadiran Jae Itzas, Rizky Ridho, dan Mads Hilgers diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri tim. Namun, mereka tetap harus waspada. Bahrain dan Cina sebagai tuan rumah memiliki sejumlah penyerang berbahaya yang tak bisa dianggap remeh. Mahdi Abdul Jabbar dan Komail Al-Aswad adalah 2 pemain yang perlu dijaga ketat. Meskipun dalam 2 laga sebelumnya mereka belum mencetak gol, bukan tidak mungkin keduanya akan semakin bernafsu untuk mencetak gol setelah menerima kritik. Apa pendapat kalian tentang perkembangan Timnas Indonesia saat ini? Berikan komentar di bawah. Timnas Indonesia melawan kandang Bahrain, peluang memecahkan rekor Thailand dan Vietnam di depan mata. Pertandingan ini bisa menjadi titik balik bagi Timnas Indonesia. Apa yang membuat laga ini begitu penting? Temukan jawabannya dalam ulasan menarik ini. Peluang emas Timnas Indonesia untuk ciptakan rekor baru di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 ini memiliki potensi besar bagi Garuda untuk menciptakan sejarah baru. Dengan 2 hasil imbang yang sudah diraih, masing-masing 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 kontra Australia. Timnas Indonesia kini mengumpulkan 2 poin dan berada di posisi keempat grup C. Jika berhasil menambah poin di laga melawan Bahrain, Indonesia berpeluang besar memecahkan rekor yang dipegang oleh Thailand dan Vietnam dalam kualifikasi ini. Thailand yang pernah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari 30 poin maksimal. Sedangkan Vietnam mengoleksi 4 poin saat kualifikasi untuk Piala Dunia 2022.
Dengan demikian, jika timnas Indonesia bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Bahrain, mereka akan melampaui kedua tim tersebut. Bukan hanya itu, jika Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih kemenangan, timnas Indonesia akan secara resmi menjadi tim dengan perolehan poin terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dari Asia Tenggara. Kesempatan ini adalah momen berharga untuk menunjukkan perkembangan pesat sepak bola Indonesia di kancah internasional. Mari kita dukung timnas Indonesia dalam meraih prestasi gemilang ini. Kemenangan di laga ini tidak hanya akan menambah poin, tetapi juga membuktikan bahwa Garuda mampu bersaing dengan tim elite Asia. Semangat dan doa dari penggemar sangat berarti bagi mereka untuk menciptakan sejarah baru. Tantangan tak terduga, striker Bahrain akui kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dalam wawancara eksklusif, striker Bahrain mengungkapkan kesulitan yang dihadapi saat melawan timnas Indonesia. Apa faktor-faktor yang membuat pertandingan ini semakin menegangkan? Baca selengkapnya. Penyerang Bahrain Ismail Abdul-Latif menilai pertandingan melawan timnas Indonesia bakal berlangsung sulit. Bahrain bakal menjalani matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Kamis (10 Oktober 2024) pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tim besutan Dragan Talajic itu sebelumnya menjalani 2 laga awal melawan Australia dan Jepang pada September lalu. Bahrain mampu memetik 3 poin dari 2 pertandingan tersebut. Mereka memenangkan laga tandang melawan Australia dengan skor 1-0. Sementara saat melawan Jepang, Ismail Abdul-Latif DKK kalah 0-5 di depan publik sendiri di Bahrain National Stadium, Rifah. Ismail Abdul-Latif mengaku akan bangkit dari kekalahan besar atas Jepang. Kami telah melupakan pertandingan melawan Jepang, kata Abdul-Latif, dikutip dari GDN Online. Kami sekarang di sini dengan semangat yang baik dan kami akan bangkit lagi dan berharap untuk meraih hasil yang baik, ujarnya. Ia menilai bahwa permainan melawan Australia lebih baik daripada saat melawan Jepang. Kami memainkan permainan yang sangat bagus melawan Australia dan meraih 3 poin, lalu bermain buruk melawan Jepang, kata Abdul-Latif. Ini sepak bola, kami bisa kalah dari tim manapun. Mereka bermain sangat kuat dan kami tidak dalam kondisi yang baik, terutama di babak kedua, ujarnya. Selanjutnya, ia tak sabar untuk menghadapi pertandingan melawan timnas Indonesia yang dinilai sulit. Namun kami sekarang hanya menantikan pertandingan kami dengan Indonesia. Itu tidak akan mudah. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami akan siap untuk itu, ujarnya.